sebetulnya justru sangat heran ya ketika ini menjadi sedemikian viral dan dianggap kontroversial. Sebetulnya siapapun yang belajar Islam dan baca Al-Quran itu tahu bahwa memang kalimat 5 kali sholat itu harus 5 kali gitu ya. Itu tidak pernah ada dalam Al-Quran ya. Kita misalnya Al-Isra 78 kalau nggak salah, terus ada Hud 114. Itu adalah surat-surat yang selalu kita gunakan untuk merujuk tentang kewajiban sholat. Jadi sholatnya sih wajib yang saya katakan, tapi yang mengatakan 5 kali sehari itu tidak ada di dalam Al-Quran. Dan itu sudah saya pelajari sejak lama sih. Saya sih agak heran nih kenapa orang menjadi sedemikian ramai ya, seolah-olah kecuali emang orang memotongnya menjadi saya mengatakan kewajiban sholat itu tidak ada dalam Al-Quran. Kalau kewajiban sholat jelas ada dalam Al-Quran. Yang tidak ada pernyataan 5 kali sehari itu, 5 kali ya, itu nggak ada. Kalau surat Al-Isra itu kalau nggak salah 3 kali ya. Hud juga 3 kali, 3 waktu bukan 3 kali. 3 waktu di pagi, siang, malam gitu. Jadi itu yang saya katakan, dan itu sebetulnya pembicaraan itu kalimat itu diambil dari konteks pembicaraan atau apa ya, Anda katakan tadi seperti diskusi dengan Pak Samsi Ali di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa nasta'inuh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun, amma ba'd. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, kajian kita sekarang adalah tentang waktu salat yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. Kemarin ada beberapa video yang menyatakan bahwa dalam Al-Quran tidak ada penjelasan atau keterangan terkait dengan waktu-waktu sholat. Di video itu mengatakan bahwa nggak ada dalam Al-Quran penjelasan tentang waktu sholat duhur, waktu sholat Isya, waktu sholat asar, dan waktu-waktu sholat yang lain yang 5 waktu. Dan juga ada yang mengatakan bahwa sebenarnya ada dalam Al-Quran terkait tentang penjelasan waktu sholat, cuma hanya 3 waktu saja, yaitu ketika pagi sholat subuh, ketika sore sholat asar, dan juga ketika maghrib. Nah, sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, nah yang jelas dalam Al-Quran tidak hanya ada perintah menjalankan sholat, tapi juga ada ketentuan-ketentuan waktunya yang mungkin kalau orang awam tidak akan tahu terhadap ayat yang menjelaskan tentang waktu sholat tersebut. Jadi ya bisa sajalah ketidaktahuan dalam video tersebut, orang yang mengatakan bahwa tidak ada keterangan waktu terkait dengan waktu sholat dalam Al-Quran, itu ya mungkin karena didasari karena dia bodoh atau tidak tahu terhadap persoalan agama. Apalagi memang basicnya, backgroundnya bukan orang yang santri dan sebenarnya dan yang lain ya. Dikira agama itu ya gampang, segampang memudah telapak tangan dan semacamnya. Bahkan dalam video tersebut sampai mengatakan, saya sudah lama meneliti di Al-Quran dan saya tidak menemukan keterangan atau penjelasan waktu sholat di dalamnya. Nah, saya heran ketemu dengan orang yang seperti ini. Lama seperti apa maksudnya? Lama meneliti lewat apa? Ya kalau menelitinya hanya lewat Google atau membaca terjemahan ya tidak bisa. Karena agama itu harus melalui sumber-sumber otoritatif, yaitu turos, karya para ulama. Nah, kalau membaca kitab kuning saja tidak bisa, apalagi mau mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan agama. Jadi sekali lagi, kalau memang bukan bidangnya, tidak usah berbicara agama. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah,
Nah, terkait dengan penjelasan waktu sholat, ini sebenarnya ya ada dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Ar-Rum ayat 17 sampai 18. Jadi saya bacakan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ard wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Nah, dalam beberapa kitab tafsir, ketika para ulama menafsiri ayat ini, diantaranya dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi, di situ dijelaskan fihi salatsu masail. Dalam ayat fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun, ini mengandung 3 persoalan. Al-ula, yang pertama, qauluhu ta'ala fasubhanallah, al-ayah fihi salasatu aqwal. Al-awwal annahu khitabun lil mu'minin bil amri bil ibadah wal haddi 'ala shalah fi hadhil awqat. Jadi persoalan yang pertama terkait dengan firman Allah fasubhanallah, ini mengandung 3 pendapat. Yang pertama adalah kata fasubhanallah ini merupakan khitab terhadap orang-orang yang beriman agar melakukan perintah yang berupa ibadah dan juga memberikan motivasi atau dorongan untuk melakukan sholat pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Apa dan bagaimana waktu yang ditentukan itu dan kapan saja, yaitu yang telah termaktub dalam ayat tersebut. Yang pertama, hina tumsun. Hina tumsun di sini maksudnya adalah sholat maghrib dan isya. Jadi itu sudah 2. Kemudian wahina tusbihun. Wahina tusbihun ini adalah ketika sholat subuh, sudah 3. Walahul hamdu fis samawati wal ard wa 'ashiyyan. Nah, kata wa 'ashiyyan ini adalah sholat asar. Wahina tudhirun, dan wahina tudhirun ini adalah waktu sholat duhur. Jadi sudah lengkap. Jadi sekali lagi, hina tumsun ini adalah maghrib dan isya. Kemudian wahina tusbihun ini sholat subuh. Kemudian wa'asyiyan ini sholat asar, dan wahina tudhirun ini sholat duhur. Nah, karenanya ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya, qala Ibnu Abbas as-shalawatul khamsu fil Qur'an qila lahu aina. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas pernah ditanya, as-shalawatul khamsu fil Qur'an qila lahu aina. Solat-solat yang 5 waktu yang termaktub dalam Al-Quran itu pada ayat yang mana? Maka kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas menjawab, faqala qala Allah Ta'ala fasubhanallahi hina tumsun. Maka beliau menjawab, itu adalah pertama fasubhanallahi hina tumsun. Hina tumsun di sini salatul maghrib wal isya. Wa hina tusbihun, yaitu sholatul fajr atau sholat subuh. Wa asyiyan al asruh, yaitu sholat asar. Wa hina tudhirun, yaitu sholat duhur. Nah, ini jelas, ini hadis dari riwayat yang dari jalur Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas yang dikenal dengan turjumanul Quran, sahabat yang paling ahli dalam menafsir dan menakwil Al-Quran, karena memang sudah didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil. Doa Nabi untuk Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya Allah, berikan pemahaman yang luas terhadap agama, tentang agama terhadap orang ini, dan wa'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah ta'wilul Quran atau tafsirul Quran. Nah, kalau sekelas penafsir di era sahabat yang sudah didoakan Nabi sebagai mufassir yang kawakan, telah mengatakan bahwa waktu-waktu sholat itu yang termaktub dan Al-Quran adalah ayat fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun ila akhirih. Nah, kok bisa-bisanya orang yang sekarang yang tidak punya predikat apa-apa, yang tidak pernah mondok, tidak pernah ngaji, dengan PD-nya mengatakan telah lama melakukan riset dan tidak menemukan ayat yang menjelaskan tentang waktu dalam Al-Quran, waktu sholat dalam Al-Quran. Ini kan lucu, aneh, dan semacamnya. Entah apa motivasinya. Ya, yang jelas itu bertentangan. Kemudian juga ada riwayat seperti ini, wa an Ibnu Abbas aidan wa Qatadah.
Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas juga dan juga dari Imam Qatadah, annal ayah tambihun ala arba'in sholawat, bahwa ayat tersebut itu menjelaskan tentang 4 waktu sholat. Yang pertama al-maghrib, was-subhu, wal-asru, wad-duhru, yaitu maghrib, subuh, asar, dan duhur. Qalu, kemudian para imam dan para sahabat menyatakan, wal isya al-akhirah hiya fi ayatin ukhra wa fi wazulafan minal lail. Sedangkan untuk waktu sholat isya itu terdapat dalam ayat yang lain, yaitu ayat Hud 114, bunyi ayatnya wazulafan minal lail. Jadi ada yang menyatakan bahwa untuk surat isya itu ada di surat Hud, yaitu dengan redaksi wazulafan minal lail, yaitu permulaan malam. Sehingga mau ikut pendapat yang pertama ke pendapat yang kedua, itu semuanya menyatakan intinya bahwa sholat 5 waktu itu jelas termaktub waktunya dalam Al-Quran. Jadi yang pertama pakai surah Ar-Rum, fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun. Jadi tumsun di situ ada yang menafsiri adalah maghrib dan isya. Nah, sehingga sudah lengkap tusbihun subuh, kemudian asyian asar, kemudian tudhirun duhur. Nah, kemudian juga ada yang menafsiri tumsun itu hanya maghrib saja. Sedangkan sholat isya-nya ada di ayat lain, yaitu di surah Hud, yaitu dalam redaksi wazulafan minal lail. Nah, kemudian kalau ada yang tanya, nah kok bisa itu ditafsiri dengan sholat, padahal redaksi ayat menyatakan fasubhanallahi hina tumsun, bukan fasollu hina tumsun wa hina tusbihun. Kan biasanya kan orang yang sok-sok rasional atau sok logis dan semacamnya, sok pintar itu kan kadang bertanya seperti itu. Lawang ayatnya pakai fasubhanallahi hina tumsun, artinya bertasbih, kenapa kok ditafsiri dengan sholat? Harusnya kan pakai fasollu hina tusbihun, hina tumsun dan semacamnya. Nah, maka untuk menjawab seperti itu, dalam tafsir, beberapa kitab tafsir ada keterangan seperti ini. Nah, ini jawabannya. Wa fi tasmiyati shalah bit tasbih wajhani. Nah, dalam penamaan salat menggunakan redaksi tasbih, yaitu menggunakan lafaz subhanallah, tidak menggunakan lafaz sallu, itu ada 2 alasan, 2 pendapat. Ahaduhuma lima tadammanaha min dzikri tasbih fir ruku' wasujud. Karena dalam salat itu mengandung tasbih. Ketika ruku' dan ketika sujud kan kita membaca tasbih, yaitu subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih ketika ruku', subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, karena dalam ruku' dan sujud itu ada tasbih, maka disinilah kemudian alasan kenapa redaksinya menggunakan fasubhanallah. Jadi tafsirannya fasubhanallah di situ adalah salat. Jadi sholatlah kalian semuanya hina tumsun, ketika sudah masuk maghrib dan isya, wa hina tusbihun, dan ketika masuk subuh, kemudian walahul hamdu fis samawati wal ard wa asyian. Wa asyian di sini ataf kepada itu wa hina tumsun, sehingga juga arahnya fasubhanallahi asyian ketika waktu sore, dan wahina tudhirun, dan ketika waktu duhur. Nah, kemudian pendapat yang kedua, kenapa menggunakan redaksi fasubhanallah, artinya kata subhanallah itu ditafsiri dengan salat. Asani ma'khudun minas subha wa subha as-shalah. Pendapat yang kedua bahwa fasubhanallah itu diambil dari subha, sedangkan subha itu artinya adalah salat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi, wa minhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam takunu lahum subhatun yaumal qiyamah, ay sholatun. Nah, sahabat Aqidah yang dirahmati Allah, itu masih satu kitab ya. Kami ambil juga dari kitab tafsir At-Tabari, yang memang tafsir paling keren di antara beberapa tafsir yang lain. Jadi Al-Imam At-Tabari ketika menafsir ayat fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun, itu mengambil dari beberapa riwayat, karena memang tafsir At-Tabari ini dikenal dengan tafsir bil ma'thur, yaitu tafsir grade pertama. Al-qaul fi ta'wili qaulihi ta'ala fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun, yaqulu ta'ala fasabbihullaha ayyuhan nas ay sallu lahu. Jadi redaksinya kata beliau fasabbihullaha ayyuhan nas ay sallu lahu hina tumsun wa dzalika sholatul maghrib. Jadi tumsun itu sholatul maghrib dalam kitab tafsir At-Tabari. Wa hina tusbihun wa dzalika sholatus subhi.
Sedangkan kata wahina tusbihun ketika masuk subuh itu wadzalika sholatus subhi, itu maksudnya adalah salat subuh. Kemudian selanjutnya walahul hamdu fis samawati wal ard wa asyian yaqulu wasabbihuhu aidan asyian. Jadi wa asyian wawunya di situ memang ataf kepada sebelumnya, yaitu ataf kepada hina tumsun. Jadi kalau ditakdir menjadi wasabbihuhu aidan asyian, dan salatlah kalian semuanya wa asyian ketika waktu asyian, wa dzalika sholatul asri, dan itu adalah salat asar. Wa hina tudhirun yaqulu wa hina tadkhuluna fi waqti dhuhri, artinya ketika sudah masuk pada waktu duhur. Sahabat Agenda yang dirahmati Allah, jadi intinya pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada keterangan waktu sholat dalam Al-Quran itu adalah sebuah pendapat yang ngawur, yang tidak ada pijakannya, pendapatnya orang bodoh dan semacamnya yang tidak paham terhadap Al-Quran. Padahal sudah jelas Al-Quran mengatakan fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun, kemudian walhul hamdu fis samawati wal ard wa asyiyan wa hina tudhirun. Sekali lagi, kalau memang tidak paham terhadap agama, tolong jangan bicara tentang agama, nanti jadinya sesat dan menyesatkan. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.